Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Selamat datang di Bincang Periuk episode 1, sesi tentang Dwi Kewarganegaraan di Mata Para Ahli. Saya Enggi Holt bersama Pak Philo Delano SHMH, Managing Partner PNB Law Firm dan PNB Immigration Law Firm di Indonesia. Kantor hukum ini menangani masalah ketenagakerjaan, keimigrasian, dan litigasi. Dan juga kantor hukum ini disebut dalam Global Dual Citizenship Report, dan karena itu pada hari ini Bincang Periuk ingin mengetahui lebih jauh tentang laporan tersebut dan keterlibatan law firm ini dalam pembentukan laporan tentang Global Dual Citizenship ini. Selamat mengikuti dan jangan lupa untuk subscribe serta rekaman perbincangan ini dapat diikuti di YouTube channel Bincang Periuk. Pak Philo, apa kabar? Ya, saya baik. Apa kabar, Bu Egi? Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Periuk. Iya, sama-sama. Iya, Periuk ini adalah organisasi diaspora Indonesia di UK, Pak. Iya. Jadi podcast ini kami luncurkan pada medio 17 Agustus 2020. Jadi tahun ini. Ya. Baru tahun ini. Ya. Ya, dan perbincangan ini banyak episodenya banyak, tapi episode kali ini khusus tentang Dwi Kewarganegaraan di Mata Para Ahli. Ya. Dan kami sangat bergembira sekali ketika mengetahui bahwa ada laporan yang bisa dikatakan komprehensif tentang dual citizenship di berbagai negara, termasuk Indonesia ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak Pak Philo, apa yang melatari penelitian dalam skala global ini, dan di bawah naungan siapa penelitian ini dijalankan, dan apa peran law firm Bapak dalam penelitian ini? Silakan Pak Philo. Ya, oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya Philo dari PNB Immigration Law Firm. Jadi kita adalah law firm pertama di Indonesia yang khusus di bidang imigrasi. Jadi kita mengerjakan untuk izin kerja, izin tinggal orang asing di Indonesia. Kemudian kita juga update semua peraturan tentang tenaga kerja ataupun imigrasi di Indonesia untuk orang asing. Pun juga kita fokus juga untuk masalah kewarganegaraan, apakah ingin dapat warga negara Indonesia atau ingin meninggalkan warga negara Indonesia. Jadi kita juga kerjasama dengan beberapa immigration firm worldwide di beberapa negara. Jadi waktu itu di sekitar tahun 2009 kita dikontak dari Cetuci Cauci Firm itu dari Malta. Jadi dia fokus untuk menangani law firm di Malta, fokus untuk menangani di bidang legal, residency, citizenship, dan tax waktu itu. Kemudian mereka minta kita untuk memberikan informasi mengenai dual citizenship di Indonesia. Jadi apakah di Indonesia, berdasarkan report mereka, apakah di Indonesia mengenal adanya dual citizenship atau tidak, dan bagaimana cara mendapatkan warga negara Indonesia atau kehilangan warga negara Indonesia. Dan waktu itu kita memberikan report mengenai Indonesia bahwa sebenarnya di Indonesia mengenal adanya dua warga negara, dual citizenship, tetapi khusus hanya untuk anak-anak di bawah 21 tahun yang dilahirkan berdasarkan perkawinan campur antara orang Indonesia dan orang asing. Begitu. Oke, menarik sekali ya Pak. Karena saya juga sempat membaca report summary-nya, karena saya sudah pesan Pak. Dan mungkin catatan bagi
pendengar atau pemirsa, jika ada yang berminat untuk melihat atau mempelajari laporan tersebut, bisa membeli ya Pak ya secara online ke dual citizenship report.org kalau nggak salah, itu bisa diketik untuk order, harganya 80 euro. Iya. Nah itu kan saya lihat beberapa negara ya Pak ya, Ya. dan banyak yang memang salah paham gitu, mereka menganggap suatu negara itu menganut dual citizenship, ternyata tidak. Seperti contohnya sajalah yang dekat dengan Indonesia, negara-negara ASEAN ya. Iya. Hanya saya lihatnya itu negara pendiri ASEAN seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura itu dan Thailand, dan itu hanya Thailand dan Filipina yang menganut dual citizenship penuh. Ya. Sementara Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu kurang lebih sama, mengikuti dual citizenship, tetapi hanya untuk anak-anak. Ya. Tapi keuntungan dari Singapura dan Malaysia karena mereka mengikuti Commonwealth citizenship ya Pak ya. Ya. Jadi itu menguntungkan. Nah, kira-kira Pak, dalam penelitian itu, apakah Pak Vilo melihat perbedaan yang signifikan di antara negara-negara penganut dual citizenship dan negara-negara yang tidak menganut dual citizenship? Dalam arti, apakah negara-negara penganut DK atau Dwi Kewarganegaraan ini lebih maju ketimbang negara-negara yang tidak mengikuti DK ini, Pak? Silakan. Oke, jadi ini kemarin saya untuk fokusnya untuk Indonesia saja. Jadi untuk negara-negara lain kita tidak diminta untuk menyelidiki atau research untuk negara lain. Tetapi kalau menurut saya sendiri, memang ada keuntungan bagi mereka-mereka yang punya dua kewarganegaraan dibandingkan hanya single. Kenapa? Karena sekarang kita masuk ke era global dan sebenarnya beberapa alasan kenapa mereka menganut dua kewarganegaraan adalah yang pertama adalah faktor ekonomi di suatu negara itu. Jadi ketika kita melihat ekonomi di negara tersebut, misalkan untuk bisnis traveler, mereka lebih mudah untuk melakukan perjalanan ke beberapa negara tanpa harus apply untuk izin masuk atau visa ke suatu negara, karena ada beberapa negara yang mereka akan menolak ataupun tidak menyetujui apabila mereka masuk ke suatu negara tertentu, misalkan dari US. Sulit sekali untuk masuk ke US, apalagi negara-negara dari Asia atau dari Timur Tengah ataupun dari Afrika. Jadi beberapa negara mereka memperbolehkan untuk dual citizenship dengan tujuan agar warga negaranya bebas untuk travel dan itu berpengaruh juga untuk ekonomi negara tersebut. Kemudian ada juga untuk masalah juga kita lihat adalah masalah tingkat kualitas hidup, lingkungan dan pendidikan di suatu negara. Ada beberapa orang yang mereka lebih suka untuk tinggal di suatu negara tertentu dikarenakan iklim atau karena pendidikannya lebih baik dari negara sendiri. Misalkan dari Indonesia. Banyak orang Indonesia yang mereka ke Australia untuk karena lebih dekat dan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik ataupun pekerjaan lebih baik dan kualitas hidupnya lebih baik misalkan. Kemudian juga ada alasan lagi terkait dengan perkawinan campur. Dikarenakan sekarang sudah era globalisasi, sekarang sudah modern, jadi sudah tidak ada batasan lagi kamu warga negara mana menikah dengan warga negara mana. Jadi sekarang sudah mixed marriage itu sudah umum di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Kemudian ada yang satu lagi terkait dengan ekonomi, beberapa negara juga menawarkan citizenship dan residency through investment.
Jadi ketika kita invest di suatu negara untuk beli properti atau kita invest di government, kita dapat nationality, dan itu bisa lebih ke untuk perjalanan atau untuk stay, untuk travel di beberapa negara yang mereka tuju tanpa ada masalah dengan visa. Gitu. Oke, jadi lebih ke arah perkembangan ekonomi dan kualitas hidup ya, Pak Ya, Vilo ya, ya benar. tentang DK ini. Nah, untuk Indonesia sendiri, Pak Vilo, kan Indonesia itu negara kepulauan ya, Ya. dan entry point-nya itu banyak banget dari Indonesia ke Indonesia itu. Dan salah satu kendala atau salah satu kesulitan bagi teman-teman penggiat diaspora, penggiat DK ini adalah wacana tentang keamanan Indonesia. Itu dari dulu tuh selalu menjadi, kalau bisa dibilang, momok ya, momok sebagai penghalang pembicaraan di kewarganegaraan ke tingkat yang lebih tinggi, baik eksekutif maupun legislatif di Indonesia selalu mengatakan kalau kita menerima konsep DK ini, maka keamanan Indonesia cukup terancam karena seperti rumah, pintu dibuka semua gitu. Nah, sebagai praktisi hukum dan tentunya banyak bergelut di bidang keimigrasian, pendapat Pak Vilo tentang ini bagaimana, Pak? Tentang ini, menurut saya ada benarnya. Kenapa? Karena ketika menganut dua kewarganegaraan, ketika ada orang masuk ke Indonesia, karena tidak semua immigration port itu mereka memiliki sistem yang memadai. Jadi di beberapa daerah mereka bisa juga sistemnya manual untuk masuk ke Indonesia. Jadi ketika mereka menggunakan paspor Indonesia ketika masuk, mereka masuk saja karena mengira bahwa orang ini adalah orang Indonesia, jadi diperbolehkan. Dan kita tidak tahu apakah niat orang tersebut ke Indonesia, apakah benar memang mau tinggal atau ingin berbuat yang tidak baik untuk negara kita. Jadi salah satu faktor keamanan itu memang benar, tetapi kalau saya bisa menambahkan ada juga faktor masalah ekonomi. Jadi orang-orang, kalau menurut pendapat saya, orang-orang yang punya duit kewarganegaraan adalah orang-orang kalangan atas. Jadi orang-orang yang mereka tinggal di luar atau mereka orang yang kaya, yang ditakutkan adalah ketika mereka punya duit kewarganegaraan, mereka tidak mau melepaskan aset yang di Indonesia. Jadi tinggalnya di luar negeri, tapi mereka mau beli aset di Indonesia karena mereka punya uang. Karena untuk punya duit kewarganegaraan itu tidak murah, dan itu sangat sulit, dan itu mahal. Jadi ketika mereka punya DK, mereka akan beli aset di Indonesia, beli tanah, beli properti, dan mereka nggak akan mau melepaskan untuk itu. Jadi faktor keamanan iya, tetapi juga faktor untuk kekayaan alam Indonesia atau perlindungan ekonomi di Indonesia itu juga perlu diperhatikan juga apabila Indonesia memperbolehkan duit kewarganegaraan. Atau misalkan diperbolehkan duit kewarganegaraan, tetapi bagi mereka yang punya duit kewarganegaraan hanya boleh memiliki satu aset di Indonesia atau satu properti. Mungkin itu menjadi win-win solution agar perlindungan tanah di Indonesia itu lebih dipentingkan untuk rakyat Indonesia. Oke, mungkin modelnya seperti Overseas Citizenship of India kali Pak ya. Jadi kan kalau OCI di India ini sebenarnya bukan semacam kewarganegaraan, tetapi semacam izin bagi diaspora India untuk ke India dengan menggunakan OCI ini. Tetapi ada batasan-batasannya juga, seperti misalnya mereka tidak boleh membeli lahan-lahan agriculture misalnya, atau mereka tidak boleh voting atau
Ya. menjadi pejabat eksekutif gitu. Sebenarnya sih itu hampir sama dengan izin tinggal tetap yang sudah ada ya di Indonesia Ya. sebenarnya ya. Ya, bahkan sebenarnya kalau orang asing pun kan sebenarnya diperbolehkan juga untuk memiliki properti di Indonesia dengan hak pakai. Iya. Jadi yang ditakutkan adalah sebenarnya yang paling ditakutkan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang akan komplain kepada pemerintah bahwa ini hanya untuk kalangan masyarakat ke atas begitu. Oh, jadi menambah kesenjangan ekonomi, Iya, Pak ya, dalam iya, negeri. iya, Memang ini satu hal yang sensitif ya, tetapi iya, juga sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri di zaman eh, manusia pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. iya, Sama seperti di Inggris ini, teman-teman, kendalanya adalah begini, Pak. Kalau di diaspora Indonesia di UK ya, hmm, dan mungkin sama dengan diaspora-diaspora Indonesia lain di negara lain. Jadi ketika mereka bekerja di Inggris dengan paspor Indonesia, kan kadang-kadang tuntutan pekerjaan mereka harus ke negara lain ya. iya, Nah, kesulitannya pemegang paspor Indonesia ini adalah dalam pengurusan visa. iya, Karena negara Indonesia itu masih belum termasuk dalam daftar negara-negara yang aman. iya, Ya, nah ini kan menjadikan si pemegang paspor Indonesia ini terhambat. iya, benar. Ya, jadi waktu itu juga kepikiran sih, maksudnya kalau memang dui kewarganegaraan ini sangat alot pembahasannya, bagaimana jika misalnya pemerintah Indonesia meningkatkan hubungan diplomatik ya sehingga negara Indonesia itu termasuk dalam negara-negara yang bisa memperoleh bebas visa. Ya. Itu ada kemungkinan nggak Pak Vilo kira-kira? Sebenarnya dari Presiden Jokowi, karena kalau kita tahu ada peraturan tentang bebas visa untuk 169 negara Ya, selama 30 hari, sebenarnya kenapa Indonesia membuka untuk 169 negara itu dengan harapan bahwa ketika nanti warga negara Indonesia juga datang ke negara tersebut, itu mereka juga welcome untuk free visa bagi warga negara Indonesia. Tetapi permasalahan yang dihadapi adalah untuk negara-negara tersebut agak susah untuk membuka WNI untuk bebas visa dikarenakan track record-nya Indonesia yang agak sedikit kurang baik ataupun orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri yang agak record-nya yang kurang baik begitu, dan mereka juga tahu dari apa namanya dari berita bahwa apa yang terjadi di Indonesia, jadi mereka takut terutama untuk masalah SARA di Indonesia masih terlalu kental masalah SARA, jadi ketika dibuka bebas visa ditakutkan adalah akan memberikan dampak yang tidak baik untuk negara tersebut. Nah, itu yang sangat disayangkan bahwa kita sudah open untuk 169 negara, tetapi nggak ada feedback ataupun dari negara-negara tersebut kurang welcome untuk membuka free visa untuk warga negara Indonesia juga. iya, iya. Alasannya juga valid sih ya, soalnya Ya, itu juga terkait dengan keamanan negara tujuan juga sih ya. ya, ya, benar. Ya, jadi memang hal-hal seperti ini yang perlu kita bahas nih Pak Pilo, karena tuntutan semakin tinggi, ya Ya, kan, orang Indonesia semakin banyak yang di luar negeri, apakah ya, itu karena pekerjaan, karena apa menuntut ilmu atau karena keluarga gitu kan. ya, Tetapi di satu sisi ya banyak hal-hal lain yang memang perlu diperhatikan juga Pak ya. ya, benar. Nah terakhir Pak, apa namanya pesan Bapak untuk diaspora Indonesia ini kira-kira apa? Dan apa namanya kira-kira menurut pendapat Pak Vilo ada nggak sih apa namanya hope untuk DK bagi Indonesia nih Pak? Silahkan.
Oke. Pesan saya kalau untuk diaspora adalah yang pertama kita membawa nama Indonesia. Jadi sebaik mungkin kita memberikan citra yang baik bahwa warga negara Indonesia itu memang mereka punya attitude dan perilaku yang baik. Jadi tidak akan membahayakan di negara-negara lainnya begitu. Yang kedua adalah saya tetap setuju bahwa diperjuangkan untuk mendapatkan duit kewarganegaraan. Jadi mungkin isu-isu ini perlu diangkat juga ke pemerintah meskipun bukan isu yang terlalu penting untuk pemerintah saat ini di Indonesia karena masih banyak isu-isu internal yang sangat penting di Indonesia untuk dibahas. Tetapi kalau saya boleh tetap diperjuangkan untuk pembahasan terkait dengan duit kewarganegaraan. Kemudian ya untuk yang terakhir ya saya berharapnya adalah bahwa pemerintah juga care juga terkait dengan masalah warga negara Indonesia yang mereka sudah tinggal atau bekerja di luar negeri, di mana memberikan keleluasaan ataupun memberikan kesempatan buat bagi mereka yang ingin mendapatkan duit kewarganegaraan. Oke, dan law firm Bapak siap ya untuk bantu misalnya ada pendengar yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi Pak Philo Delano ya Pak ya? Ya, Oke. bisa nanti kita bisa bantu. Oke. Oke, demikian pendengar dari kami Bincang Periuk. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan nantikan terus sesi-sesi berikutnya dari Bincang Periuk. Terima kasih dan salam diaspora.